Harga emas sempat sentuh level tertinggi dan bahkan menciptakan rekor tertinggi baru di zona 2482, nyaris sentuh 2500, dan salah satunya mungkin sudah bisa ketebak. Ini semua akibat dari isu ataupun rumor terkait dengan pemangkasan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan. So, apa saja yang harus kita perhatikan untuk hari ini, terutama kaitannya dengan penggerak marketnya. Sepertinya kita sudah dapatkan data inflasi terbaru dari Inggris, tapi kita lihat berikut ini. Oke, jadi kemarin kita sudah dapatkan pernyataan dari Powell di hari Senin, kemudian dilanjutkan dengan Mary Daly di hari Selasa dini hari. Yang keduanya kecenderungannya ditanggapi oleh pasar sebagai sinyal dovish, dan itu mengerucut kepada arah kebijakan berikutnya dari Fed yang kemungkinan diperkirakan bisa memangkas lebih cepat dari perkiraan. Jadi kurang lebih September ini yang sudah saat ini diantisipasi oleh pasar. Bahkan CME Fed Watch Tools menunjukkan bahwa ekspektasi untuk pemangkasan di bulan September itu muncul dengan angka 90%. Bayangkan dari sebelum CPI itu sempat ada di sekitaran 50 atau 40%-an. Tapi akhirnya setelah CPI justru melejit sampai ke angka 90%. Bahkan termasuk tadi malam. Tidak tergoda, tidak terpengaruh dengan data retail sales yang juga relatif lebih kuat. Nah, satu sisi teman-teman, hal yang lain yang membuat dia semakin kokoh itu adalah pernyataan dari Adriana Kugler. Ini adalah salah satu gubernur Fed juga yang menambah posisi dari ataupun pandangan dari Fed yang kecenderungannya adalah dovish. Jadi menurut Adriana mengatakan bahwa kalau ternyata nanti terlihat ada data pengangguran ataupun data pekerjaan lebih tepatnya yang relatif dingin dengan cepat, artinya mungkin kalau NFP berarti digambarkan turun di bawah 200.000 dengan angka yang curam, maka kemungkinan itu adalah waktu yang tepat menurut Adriana untuk segera merespon dengan pemangkasan suku bunga. Artinya, ini juga kecenderungannya adalah mempertegas kembali apa yang disampaikan oleh Powell di hari Senin lalu. Powell juga sempat mengatakan kalau memang ternyata terdapat data pekerjaan ataupun data ketenagakerjaan yang relatif dinginnya lebih cepat dan itu mendukung kepada inflasi yang juga turun dengan cepat, maka kemungkinan Fed akan segera merespon. Jadi hal inilah yang menambah hiruk-pikuk dari dunia keuangan, pasar global yang memperkirakan bisa jadi nih kemungkinan Powell akan memberikan rekomendasi pemangkasan tersebut di pertemuan bulan Juli. Nah, nanti malam kita akan lihat satu lagi teman-teman. Posisinya adalah dari Christopher Waller yang sebetulnya dikenal dengan orang yang cukup netral. Sebelumnya atau 2 kali pertemuan sebelumnya dia kecenderungannya hawkish lalu kemudian bergeser ke sisi netral, dan kita kali ini ingin melihat ataupun mendengar apakah pernyataan beliau ini sama dengan 3 orang pejabat lainnya atau memiliki sisi yang berbeda, menahan diri untuk melakukan pemangkasan, kemudian sembari mengatakan bahwa inflasinya belum turun secara maksimal. Tapi kalaupun iya, maka kemungkinan ini akan menjadi faktor koreksi yang bisa dibilang cukup signifikan. Mengingat kemarin kenaikannya bayangkan dari areal 2419 sampai ke 2469, hampir kurang lebih 60-an poin. Nah, ini yang akhirnya membuat kenapa market sepertinya agak sedikit goyah. Apakah dia akan lanjutkan kenaikan menerobos 2500 atau akan terkoreksi dulu? Semua akan sangat bergantung kepada pernyataan dari Waller tersebut. Nah, sementara itu yang cukup menarik ini adalah menjelang pemilu presiden di Amerika. Ya, kalau kemarin kita dengarkan hal yang relatif menegangkan, yaitu terkait dengan peristiwa ataupun upaya pembunuhan Donald Trump. Ternyata setelah itu dukungan demi dukungan semakin kuat dan menurut jajak pendapat kelihatannya Trump jauh lebih unggul daripada Biden untuk saat ini. Kita belum tahu nanti konvensi Partai Demokrat akan seperti apa, tapi kalau tidak salah agendanya itu sampai perbatasan di bulan Agustus. Jadi kalau misalnya kita dengar bahwa akan ada calon penggantinya dari Biden, mungkin kita akan dapatkan fresh news ataupun fresh rumor ataupun ya mungkin sekedar respon yang akan ditunjukkan oleh pasar. Nah, tentunya sosok mengganti Biden ini nantinya harus bisa mengalahkan figur seorang Donald Trump yang dikenal kontroversial, tapi juga sejauh ini kelihatannya memberikan angin surga. Dalam kampanyenya, salah satu statementnya adalah terkait dengan suku bunga. Jadi kalau kita perhatikan dari pernyataan sebelumnya, dia lebih cenderung ingin dengan suku bunga rendah, lalu kemudian itu pun bisa dikategorikan cukup mendukung untuk kebijakan selanjutnya. Dan tentunya rencana Fed untuk memangkas di 2025 harusnya juga akan lebih efektif. Nah, tapi rumor yang saya maksud di sini adalah pernyataan dari Trump di saat wawancara dengan Bloomberg yang mengatakan bahwa dia tidak ada rencana untuk memecat Jerome Powell.
Saya rasa ini balik lagi ke sisi politik, di mana kondisinya juga terkait dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Kalimat sebelumnya dari Trump mengatakan bahwa dia tidak ingin Powell dan kawan-kawan di Fed untuk melakukan pemangkasan di bulan September. Tahu kenapa? Ya tentunya kalau misalkan itu dilakukan di bulan September, terlalu cepat bagi seorang Donald Trump. Di mana Donald Trump ingin melakukan pemangkasan suku bunga tersebut di masa ataupun di periode pemerintahannya. Sehingga akhirnya image yang akan tumbuh positif adalah image pemerintahan Trump. Tapi bayangkan kalau itu terjadi sebelum pemilihan, siapa yang diunggulkan atau siapa yang diuntungkan? Dan kemungkinan itu adalah pemerintahan Biden. Jadi dalam hal ini, Trump memberikan kritik kepada Powell dan berharap bahwa Fed tidak terlalu tergesa-gesa untuk melakukan pemangkasan. Well, saya rasa ini tidak akan terlalu berpengaruh banyak dengan ekspektasi market ya. Karena ini balik lagi lebih kepada sisi politik yang seharusnya mungkin akan terjadi ataupun ya bisa dibilang dianggap berat sebelah kalau misalkan Fed melakukan menjelang pemilu. Nah, tapi kita lihat karena Fed ataupun Powell dan juga beberapa koleganya mengatakan bahwa mereka anti dengan intervensi. Artinya di sini menyatakan kembali bahwa bank sentral sifatnya adalah independen. Apakah independen itu? Ya, kita belum tahu, tapi kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian ada pandangan dari Fitch lagi tentang suku bunga Fed, teman-teman. Ini adalah memperkuat juga pandangan dari bank-bank lain dan juga institusi-institusi lain yang mengatakan bahwa mereka melihat ada peluang untuk pemangkasan di bulan September. Bahkan yang paling ekstrim sebetulnya jauh-jauh hari kita sudah sempat lihat ada pergeseran dari pandangan Desember menjadi September, itulah dari JP Morgan. Kemudian yang terbaru, baru saja minggu ini, Goldman Sachs mengatakan bahwa mereka melihat ada potensi bisa saja terjadi kejutan pemangkasan dilakukan di pertemuan Juli. Wow, ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena ekspektasi tersebut semakin santer terdengar setelah data CPI dan juga proyeksi-proyeksi inflasi berikutnya itu akan mulai penurunan. Jadi semakin turun dengan cepat, kemudian lalu data ketenaga kerjaan juga longgar. Ya, sangat reasonable bagi Goldman Sachs untuk memprediksikan atau memperkirakan kemungkinan Fed bisa memangkas lebih cepat di bulan Juli. Ya kalau misalkan Juli ternyata benar, ya itu akan menjadi sesuatu kejutan yang cukup besar untuk market dan kelihatannya entah di ekspektasinya apakah itu sudah diantisipasi atau tidak. Tapi sejauh ini menurut data dari CME Fed Watchers hanya menunjukkan September yang paling besar di 90%. Ya kita abaikan saja karena dari retail sales tadi malam kecenderungannya lebih tinggi. Jadi kemungkinan Juli agak tipis. Ya. Sementara itu tadi siang di jam 1 kita melihat ada rilis data dari inflasi Inggris yang ternyata angkanya relatif stabil, hampir bisa dibilang tidak berubah, kecuali untuk basis bulanan yaitu dengan angka 0,1% persis dengan angka perkiraan ataupun estimasi, dan itu adalah turun dari 0,3%. Seharusnya reaksi market akan mengalami penurunan untuk pound sterling teman-teman. Kenapa? Ini berarti desakan untuk BOE melakukan pemangkasan suku bunga. Cuman sayangnya, kelihatannya dengan angka figur yang basis tahunannya berada di angka 2%, artinya tidak banyak perubahan. Ini yang membuat kenapa market memperkirakan kayaknya agak sulit juga untuk mendesak BOE melakukan pemangkasan di minggu depan. Ya, tapi who knows ya, di tanggal 8 Agustus pertemuan BOE, bisa saja mereka sudah mengagendakan hal tersebut. Sayangnya BOE, Bank of England, itu agak berbeda dengan ECB ataupun Federal Reserve yang agak bisa dibilang cukup terbuka. Sementara BOE bisa dibilang kategorinya tidak terlalu terbuka. Walaupun dalam 2 pertemuan terakhir mereka mengusulkan untuk memberikan keterbukaan itu ke depan publik. Ya kita tinggal tunggu saja di tanggal 8 Agustus apakah mereka punya indikasi untuk melakukan pemangkasan apa tidak. Satu sisi teman-teman, data inflasi Eropa pun nanti akan dirilis di jam 4 sore. Harapan saya sebetulnya kalau misalkan data Inggrisnya turun, kemudian inflasi Eropa juga turun, berarti ada alasan untuk bank sentral masing-masing, yaitu BOE ataupun ECB untuk melakukan cut rate berikutnya. Berarti itulah desakan yang paling optimal bertubi-tubi untuk Federal Reserve mempertimbangkan at least September akan mulai melakukan pemangkasan tersebut. Karena kalau misalkan iya, berarti ECB anggaplah di pertemuan Agustus ataupun September menjadi kedua kalinya. BOE mungkin itu yang pertama kalinya, tapi semakin banyak bank sentral melakukan pemangkasan, berarti desakan untuk Fed akan semakin besar. Terlepas dari data inflasi mereka yang masih 3,0%. Dan data minggu ini berarti kita tinggal menyisakan data CPI zona Eropa, kemudian zona Jepang, dan juga terkait dengan retail sales dari Inggris. Nah, untuk nanti sore,
Inflasi dari zona Eropa diperkirakan turun ke level 0,2% basis bulanan, tapi untuk basis tahunannya kurang lebih mereka memperkirakan 2,5% saja dari 2,6. Nah, cuman di sini yang saya garis bawahi adalah core CPI-nya. Kelihatannya akan sustain di 2,9%. Jadi artinya kalau teman-teman lihat data ini turun di bawah 2,9%, that will be good news. Artinya kemungkinan ECB bisa membuka peluang untuk pemangkasan di pertemuan berikutnya. Ingat ya, pertemuan berikutnya bukan di besok hari, karena besok hari diperkirakan akan unchanged alias tidak berubah. So, yang akan dituju nantinya adalah alasan untuk Christine Lagarde memberikan pernyataan relatif dovish untuk besok hari setelah melihat data terbaru dari CPI yang akan dirilis sore ini. Jadi hati-hati mengartikan sebuah data dan korelasikannya untuk pertemuan berikutnya, bukan pertemuan besok. Kemudian juga pernyataan dari pejabat Fed, Gubernur Fed lebih tepatnya, Christopher Waller, yang tadi sudah sempat kita sebutkan, ini akan menjadikan penentu apakah emas akan terkoreksi cukup tajam atau dia masih tetap bisa ditutup dengan level tertinggi baru. Ya, anggapan saya adalah seharusnya kita masih punya waktu 2 minggu ke depan untuk menjangkau area 2500 persis dengan apa yang kita bahas di hari Jumat yang lalu.